Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di kelas manajemen keuangan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik pendanaan jangka menengah, di mana kita akan bahas pendanaan atau upaya perusahaan untuk mencari sumber dana untuk membiayai aktivitas perusahaannya itu berdasarkan periode waktu. Waktu itu kita sudah bahas mungkin pendanaan yang sifatnya jangka pendek, kemudian yang jangka panjang. Nah, sekarang ternyata ada pendanaan yang sifatnya jangka menengah. Jadi posisinya berada di antara pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide berikutnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, jadi ada 3 macam pendanaan ya, sumber pendanaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitasnya berdasarkan jangka waktunya. Di sini kalau kita lihat ada pendanaan jangka pendek, pendanaan jangka menengah, dan pendanaan jangka panjang. Nah, untuk pendanaan jangka pendek di sini kita tahu ya kalau jangka pendek itu sifat pendanaannya adalah dia kurang dari 1 tahun. Jadi 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Jadi posisinya dia tidak terlalu lama pendanaannya. Contohnya misalkan kita pernah bahas ya di manajemen keuangan 1 tentang pendanaan jangka pendek. Misalkan kayak commercial paper gitu ya. Itu termasuk pendanaan jangka pendek. Ini surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Perusahaan swasta pun bisa mengeluarkannya. Kemudian ada treasury bills. Ini kita review aja ya. Treasury bills. Terus juga kalau di Bank Indonesia itu ada yang namanya SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Nah, ini termasuk pendanaan yang sifatnya jangka pendek karena biasanya commercial paper, treasury bills, dan SBI ini jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun, bisa 3 bulan, 6 bulan gitu. Nah, selanjutnya untuk pendanaan jangka menengah. Nah, ini diantara pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Jadi jangka waktunya itu 1 sampai 10 tahun gitu. Nah, contoh dari pendanaan jangka menengah itu misalnya kayak pinjaman berjangka ya atau term loan, atau juga di sini leasing atau sewa. Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Nah, di sini kemudian ada pendanaan jangka panjang. Jangka panjang yang berarti sifatnya itu panjang ya, atau bahkan tidak terbatas gitu. Nah, biasanya pendanaannya ini bersifat lama-lamanya adalah lebih dari 10 tahun. Contohnya di sini kita pernah bahas yaitu saham dan juga obligasi. Kalau saham kan memang kita akan terus memiliki saham tersebut sampai kita memang mau menjual saham tersebut. Sedangkan kalau obligasi dia punya jatuh tempo yang pastinya jatuh temponya itu terbilang lama ya. Jadi ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun dan sebagainya. Nah, di sini saya mau mereview lagi aja. Jadi berdasarkan jangka waktunya, jika perusahaan ini mencari sumber pendanaan, ini tergantung apa yang dia butuhkan. Misalkan dia butuh pendanaannya hanya jangka pendek, berarti dia akan mencari pendanaan atau sumber pendanaan seperti jenis-jenis seperti ini ya. Kemudian jangka menengah contohnya seperti ini, dan pendanaan jangka panjang sumber pendanaannya bisa dari penerbitan saham atau penerbitan obligasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari pinjaman berjangka atau biasa disebut term loan. Jadi ini merupakan kredit usaha jangka menengah ya, kredit usaha jangka menengah, dan juga pembayarannya itu dilakukan secara berkala gitu. Jadi secara cicilan atau angsuran. Cicilan atau angsuran. Kemudian di sini biasanya jangka waktu pengembaliannya itu biasa lebih dari 1 tahun karena tadi kan ya termasuk pendanaan jangka menengah. Namun juga tidak lebih dari 5 tahun gitu. Jadi ya kisaran 1 sampai 5 tahun lah. Kemudian term loan itu biasanya banyak disediakan untuk mendanai perusahaan yang belum
go public. Jadi perusahaan-perusahaan yang masih dalam kategori growth gitu ya, masih tumbuh gitu. Perusahaan-perusahaan baru, mereka belum punya cukup dana mungkin untuk menerbitkan saham, untuk menerbitkan obligasi. Nah, makanya alternatifnya adalah disediakan pendanaan yang sifatnya jangka menengah. Ya, soalnya kan kalau dilihat dari sisi biaya ya, untuk pendanaan yang misalkan mau nerbitin saham atau menerbitin obligasi, itu biayanya akan lebih mahal gitu. Nah, sedangkan kalau term loan ini, pinjaman berjangka ini biasanya biayanya itu tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan biaya penerbitan saham dan obligasi. Kemudian juga term loan ini memiliki jatuh tempo yang tidak terlalu pendek dan juga panjang, makanya berada di tengah-tengah posisinya gitu ya di sini. Jadi dia tidak terlalu lama, sehingga juga angsuran cicilannya itu hanya kisaran 1-5 tahun lah, seperti itu pada umumnya. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik dari term loan. Jadi ada karakteristiknya, yang pertama dilihat dari jangka waktu. Jangka waktunya pada umumnya adalah 1-5 tahun ya. Kemudian adanya agunan. Misalnya contoh, agunan di sini maksudnya jaminan gitu. Misal suatu perusahaan ingin mengajukan pinjaman pinjaman berjangka gitu ya, atau term loan ini, mereka harus punya agunan yang akan diserahkan oleh pihak yang meminjam, pihak kreditor gitu. Misalkan kayak mungkin aset, jadi memang sifatnya itu agunannya juga yang memiliki nilai gitu. Contohnya kan misalkan kayak aset perusahaan gitu. Dan selanjutnya ada, nah ini kayak semacam agreement ya, jadi ya semacam agreement gitu ya, agreement atau perjanjian yang ini ya membatasi, misalkan satu pihak ini diberi pinjaman oleh si kreditor, jadi mereka ada pembatasan aksi atau pembatasan kebijakan yang sudah diatur oleh pihak krediturnya gitu. Jadi ada pembatasan lah, semacam pembatasan bagi si peminjam gitu. Jadi harus melakukan apa sesuai dengan kebijakan si kreditor gitu yang meminjamkan. Kemudian ada schedule pembayaran. Jadi dia punya jadwal pembayaran. Jadi ada jadwal angsuran di sini. Jadwal angsuran. Kemudian karakteristik yang kelima adalah pembayaran kredit secara sindikasi. Jadi kalau secara sindikasi itu kredit yang diberikan gitu ya, pinjaman yang diberikan kepada si perusahaan ini bisa diberikan secara bersama gitu oleh lebih dari satu bank kepada si debitur gitu, kepada si perusahaan. Jadi boleh meminjam lebih dari satu bank. Nah, ini keuntungan term loan gitu ya. Dan biasanya untuk pemberian kredit dalam term loan gitu ya, pinjaman dalam term loan, kredit term loan itu biasanya berupa kredit investasi dan juga kredit modal kerja. Jadi untuk MK itu ya untuk membiayai aktivitasnya ya, modal kerjanya si perusahaan. Jadi boleh dilakukan secara sindikasi gitu. Selanjutnya, nah ini syarat perjanjian dari pinjaman. Jadi ada ada syarat modal kerjanya, kemudian ada pinjaman lain, kemudian ada pelaporan keuangan periodik, jadi harus memunculkan adanya laporan keuangan ya, sudah pasti. Kemudian dari pihak manajemen dan juga adanya jaminan. Jadi ini harus dilengkapi semua berkas tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendanaan peralatan. Jadi pendanaan peralatan ini dilakukan untuk membeli peralatan baru ya, peralatan baru, misalkan kayak mesin baru, alat-alat perlengkapan baru gitu. Jadi pembelian peralatan atau perlengkapan yang umumnya dibiayai dengan term loan adalah
peralatan atau perlengkapan yang mudah diperjualbelikan. Jadi memang peralatan yang mudah dijual. Karena kan sebenarnya peralatan dan perlengkapan itu punya umur ekonomis ya, otomatis kalau sudah sampai umur ekonomisnya dia harus tidak terpakai lagi gitu, harus dijual gitu. Nah, makanya di sini pendanaan peralatan yang dilakukan secara kredit itu memiliki pelunasan lebih dari 1 tahun. Jadi periodenya itu lebih dari 1 tahun biasanya, karena kan setelah membeli kemudian dibelinya dengan secara angsuran gitu ya. Nah, otomatis di sini pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian jumlah pembayaran akan lebih tinggi dari harga peralatan. Pastinya kalau membeli peralatan tersebut dengan menggunakan kredit gitu ya. Nah, di sini pasti bayarannya akan lebih tinggi dari harga peralatan sebenarnya. Nah, ini disebutnya margin safety. Jadi selisih harga peralatan dengan jumlah yang dibayarkan. Jadi itu adalah selisihnya ya. Jadi ketimpangan tersebut, jadi perbedaan tersebut antara harga jual dengan harga yang harga beli dengan harga yang dibayarkan gitu ya oleh perusahaan yang beli peralatan, itu disebutnya margin safety. Nah, kemudian selanjutnya ini juga ada kredit dalam valuta asing. Jadi kita melakukan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Jadi berarti pinjamannya itu pinjaman luar negeri ya. Jadi kredit ini merupakan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Dan pada umumnya banyak dari bank asing yang melakukan joint venture. Joint venture ini adalah usaha patungan. Jadi kalau pernah dengar joint venture itu adalah usaha patungan. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan itu ya, kalau di luar negeri itu biasanya yang melakukan adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan mapan yang membiayai satu perusahaan startup gitu. Jadi pemberian pendanaan secara patungan gitu. Ini pemberian dana secara patungan. Pemberian dana secara patungan. Kemudian banyak bank asing tersebut yang memberikan pinjaman dalam kredit falas. Jadi karena di sini banyak bank asing yang melakukan joint venture, dia membiayai perusahaan-perusahaan startup gitu ya. Kemudian mereka kumpulkan dalam bentuk dana patungan gitu. Ketika sudah terkumpul, nah pada akhirnya mereka akan memberikan pinjaman, tetapi biasanya dalam bentuk kredit falas gitu. Dikarenakan adanya suku bunga yang menarik. Jadi rata-rata biasanya suku bunga luar negeri itu kisarannya itu tinggi ya gitu. Besarannya tinggi, makanya ini yang membuat suku bunga LIBOR gitu ya. Kalau LIBOR itu berarti suku bunga di asing ya. Suku bunga asing itu menarik. Nah, kemudian tapi ya walaupun suku bunganya itu tinggi itu ya dibandingkan dengan suku bunga di domestik di home country gitu, itu mereka pasti punya resiko gitu. Nah, resiko yang dihadapi apa? Karena dia menggunakan pinjaman dalam bentuk kredit falas, otomatis mereka pasti akan terkena resiko fluktuasi falas gitu. Jadi resiko fluktuasi nilai tukar. Jadi kalau misalkan ternyata karena kan falas itu valuta asing itu kan juga pergerakannya sangat fluktuatif ya, mobilitasnya tuh pergerakannya cepat gitu. Makanya di sini bisa saja perusahaan itu terkena dampak dari fluktuasi nilai tukar gitu. Nah, ini kan pada akhirnya nantinya akan dimanfaatkan oleh para spekulan ya. Jadi ini memunculkan spekulan di pasar falas ini yang memanfaatkan kesempatan gitu. Dia mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara singkat gitu, hanya sesaat. Ini bentuk resikonya ya, walaupun memang suku bunga yang ditawarkan itu akan lebih menarik karena biasanya
akan lebih tinggi angkanya, besarannya jika dibandingkan dengan suku bunga di domestik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke leasing atau sewa. Nah, ini yang paling terkenal ya dari pendanaan jangka menengah, biasanya itu adalah leasing atau sewa. Dan pengertiannya di sini, leasing itu adalah kontrak perjanjian antara pemilik aktiva atau lessor dengan penyewa atau lesi untuk menggunakan aktiva selama periode tertentu. Jadi posisinya kita bukan pemilik aset, tapi kita menggunakan aset tersebut kemudian membayarkan biaya sewanya. Jadi keuntungannya dari si leasing ini adalah pihak yang menggunakan aset dapat memanfaatkan aset tersebut ya. Jadi bisa memakai aset tersebut tanpa harus memilikinya gitu, karena statusnya hanya sewa kan, kita hanya sewa. Namun kewajiban si lesi adalah membayar secara periodik. Jadi walaupun kita tidak memiliki tersebut, tapi kita menggunakannya, jadi kewajiban kita adalah membayar membayar sewa secara berjangka ya, secara periodik terhadap aset yang kita gunakan gitu. Nah, di sini pihak-pihak yang berada dalam leasing, nah lessor ini adalah pihak yang menyewakan, jadi dia yang menyewakan aset, kemudian lessee dia yang menggunakan aset gitu ya, atau penyewa, kemudian kreditur itu yang minjamkan dana kepada lessor. Biasanya mungkin lessor ini ada yang bentuknya itu lessor itu belum punya asetnya, jadi belum punya barangnya, kemudian dia pinjam ke bank buat beli suatu aset gitu ya, misalkan minjem ke bank buat beli peralatan gitu. Nah, kemudian peralatannya itu nanti disewakan ke pihak lesi gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi di sini kreditur itu juga termasuk dalam bagian dari pihak-pihak leasing. Kemudian ada supplier. Supplier itu perusahaan penjual yang menyediakan barang. Nah, ini otomatis juga penjual yang menyediakan barang juga dia termasuk ke dalam pihak leasing ya, karena produk tersebut dibeli gitu ya dari penjual yang menjualkan produk tersebut ya. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada 4 jenis leasing. Yang pertama itu adalah operating lease atau sewa guna usaha operasi. Jadi bentuknya itu dia memiliki fasilitas jasa pendanaan dan dana pemeliharaan. Jadi sudah ditanggung ya. Kalau kita menggunakan jenis leasingnya itu operating lease, jadi pendanaan dan pemeliharaan itu sudah ditanggung, jadi masuk ke dalam biaya sewa gitu ya. Kemudian sewa guna usaha operasi tidak diamortisasi penuh gitu, jadi tidak dilunasi secara penuh gitu ya, maksudnya di sini karena kan pembayaran biaya sewa gitu ya, jadi tidak pendanaan pemeliharaan itu masuk ke dalam biaya sewanya gitu, jadi tidak ada campur tangan apakah barang ini lagi dalam kondisi di kredit dan sebagainya gitu. Kemudian jangka waktu lebih singkat dari umur ekonomis aktiva yang disewa pastinya ya, jadi misalkan barang tersebut umur ekonomisnya 5 tahun, otomatis pasti disewakannya akan kurang dari 5 tahun gitu. Kemudian yang kedua itu adalah sell and lease back, jadi penjualan dan sewa kembali. Nah, ini maksudnya adalah menjual aset gitu ya, aset atau aktiva milik perusahaan untuk mendapatkan dana kemudian di leasing kembali. Jadi posisinya itu si penjual menjual asetnya itu milik perusahaan supaya dia dapat uang lagi nih. Nah, setelah dia dapat uang, dia beli lagi gitu ya asetnya, kemudian di leasing kembali gitu. Jadi posisinya si perusahaan yang menjualkan aset gitu ya, aset miliknya sendiri. Setelah dia dapat dana dari hasil penjualan tersebut, dia sewakan nih, dia belikan aset dan dia sewakan gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ada financial lease, jadi sewa guna usaha keuangan. Jadi di sini posisinya untuk fasilitas dia tidak ada jasa pemeliharaan. Jadi pada jenis sewa ini, sewa guna tidak dapat dibatalkan dan diamortisasi secara penuh. Jadi tidak pelunasan pinjamannya secara penuh gitu, tidak bisa
tidak bisa dilunasi pinjaman secara penuh. Jadi dengan angsuran dari waktu ke waktu ya, dengan cicilan yang berjangka gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada leverage lease. Jadi leasing yang di leverage. Jadi ini untuk penyewaan aktiva bernilai besar. Kemudian lessor atau yang meminjamkan itu meminjam dana dari investor lain untuk membeli aktiva tetap yang akan disewakan. Jadi dia posisinya si lessor ini berhutang sama suatu investor gitu ya, atau sama yang punya dana lebih, kemudian dia beli produknya atau peralatan yang mau dia beli. Nah setelah itu disewakan ke pihak lain gitu. Jadi, tapi dia posisinya itu memang masih berhutang untuk membeli barang tersebut gitu. Nah selanjutnya adalah mengapa kita melakukan leasing gitu. Jadi ternyata ada alasan kenapa perusahaan itu melakukan leasing. Jadi yang pertama itu adalah perbedaan pajak. Jadi jika tingkat pajak antar perusahaan berbeda gitu ya, maka leasing bisa menjadi pilihan sumber pendanaan. Kan tiap perusahaan itu pasti kebijakannya berbeda dan tingkat pajak antar perusahaan itu pasti berbeda. Nah ini karena ada perbedaan tersebut, leasing bisa menjadi pilihan sumber pendanaan gitu. Nah selanjutnya ada biaya kebangkrutan. Jadi lessor atau yang meminjam ya mempunyai aset dan bisa menarik kembali aset jika terjadi kebangkrutan, karena posisinya kan dia memiliki aset. Jadi dia pun juga punya kuasa untuk menarik kembali aset jika perusahaan yang perusahaan yang disewakan gitu ya, yang minta disewakan itu mengalami kebangkrutan. Kemudian yang ketiga itu adalah mengurangi resiko ketidakpastian. Jadi ketidakpastian nilai residu suatu aset perusahaan gitu ya, itu bisa transfer resiko pada pihak lain. Jadi kan kita nggak tahu nih aset perusahaan itu misalkan ternyata di tengah jalan atau ternyata sudah habis umur ekonomisnya gitu ya, dan apakah ada nilai residunya gitu ya. Nah pada akhirnya nanti dengan melakukan leasing kita bisa transfer resiko kepada pihak lain gitu, kepada lessor dan kepada lessor atau kepada perusahaan leasing. Perusahaan leasing tuh kayak misalkan tadi kayak lembaga keuangan yang memberikan sewa ya, alternatif sewa gitu. Kemudian ada biaya transaksi. Nah, biaya transaksi di sini adalah biaya kontrak leasing lebih rendah daripada biaya pembelian aset yang kemudian dijual kembali. Nah, biasanya pastinya ya, biaya sewa itu pasti akan lebih rendah dibanding kita mau membeli aset. Kemudian aset tersebut dijual. Jadi kayak ya mendingan sewa daripada beli suatu peralatan gitu ya. Ternyata biayanya malah lebih membengkak gitu terhadap biaya pembelian peralatan tersebut, dan dia punya umur ekonomis, dan pada akhirnya jika sudah sampai umur ekonomisnya otomatis dia tidak bisa lagi digunakan gitu ya. Beda sama sewa, itu bukan milik kita tapi kita bisa menggunakannya. Jadi kita bisa menyewakannya dan ternyata biayanya itu malah lebih rendah seperti itu. Nah, di sini kita mau menghitung penentuan besarnya leasing. Jadi lagi-lagi kita menggunakan tabel PVIFA dan PV, jadi present value interest factor annuity dan present value gitu ya. Nah, di sini rumusnya adalah harga beli N sigma T sama dengan 0, X dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, di mana X itu adalah jumlah angsurannya dan R-nya itu adalah tingkat bunga pinjaman per tahun. Nah, misalkan di sini PT Prima sebagai perusahaan lessor, jadi dia yang menyewakan gitu ya, mengadakan perjanjian kontrak leasing dengan PT Kuat Lisi untuk pengadaan mesin sebesar 150 juta. Jadi di sini PT Kuat itu yang mau yang ingin menyewa gitu ya, PT Kuat si Lisi ini. Sedangkan PT Prima ini lessor ini yang mau menyewakan. Nah, mereka mengadakan perjanjian untuk pengadaan mesin 150 juta. Jadi siapa namanya
PT Quote ini mau pengadaan mesin lagi seharga 150 juta. Kemudian jangka waktunya adalah 5 tahun. Dan nilai sisa mesin, jadi di sini ternyata ada nilai residunya sebanyak 20 juta. Nah, yang ditanya, jika lessor atau si pihak yang ingin menyewa itu menginginkan pendapatan atau keuntungan ya. Keuntungan dari leasing tersebut, berapa jumlah angsuran yang harus dibayar PT Quote. Jadi berapa jika ingin tahu nih, karena kan tadi tingkat pendapatan yang diinginkan itu 6% dari leasing. Nah, jadi berapa jumlah angsuran yang harus dibayar nih oleh si PT Quote ini setiap tahun gitu. Nah, jadi di sini misal di sini kita tulis aja ya. Jadi sewa tahunan misal di sini harga beli mesin. Kemudian sama dengan present annuity ya. Present value interest factor annuity PVIFA. Terus PVIFA dari leasing. Sama present value dari nilai sisa. Karena tadi kan ada nilai sisa ya. Nah, sini kita tinggal tulis berarti di sini sama dengan PVIFA, jadi present value interest factor annuity. Di sini si lessor ini menginginkan pendapatannya 6%. Berarti di sini I-nya adalah 6% dan jangka waktunya adalah 5 tahun. Kemudian ditambah present value interest factor ya, tidak annuity ya, karena kan nilai sisa. Jadi pakai present value interest factor, present value interest factor aja. Nah, sekarang kita mulai masukkan. Tadi di sini harga beli mesinnya itu adalah 150 juta. Berarti di sini kita tulis 150 juta. Kemudian PVFA-nya kita tinggal cari di tabel ya. Di sini berarti PVFA, kemudian tingkat keuntungan diharapkan 6% dan 5-nya itu adalah tahunnya gitu. Jadi misalkan sini tadi kita lihat tabel PVIFA itu hasilnya adalah 4,214 4,212 4. Oh, di sini ada X-nya ya. Sini belum ditulis X. Kemudian X berarti di sini ya. Kemudian PVIF-nya itu adalah tadi PVF-nya 6%. Kemudian jangka waktunya ada 5 tahun. Jadi sama ya, karena di sini kan ngomongin nilai sisa si mesin tersebut gitu. Nah, di sini setelah kita cari dikali nilai sisa 0,7473 itu dikali sama tadi nilai residualnya adalah 20 juta. Maka hasilnya 150 juta. Kemudian 4,212,4 dikali 0,7473 dikali nilai residunya adalah 20 juta. Nah, maka di sini aja ya. Pada akhirnya kan ini ya, setelah dikali semua
Di sini ini dikali pindah ke sini kan, jadi 150 juta. Kalau nol tidak teratur. 150 juta. Kemudian di sini kita tinggal sebentar cari yang kosong. 150 juta dikurang, nah ini tadi ya pas penjumlahan ini 14 946 atau 23 sama dengan tadi X nya ya 4,2124 X. Nah di sini hasilnya adalah, sini tinggal dijumlahkan ya, hasilnya adalah X nya 135,054,000 dibagi 4,2124 X. Nah, makanya di sini akhirnya setelah pembagian X-nya sama dengan 32.061.057. Nah, ini jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh PT Kuat per tahun. Jadi per tahun angsurannya adalah 32.061.057. Kemudian kita akan bahas nih, ada dua kemungkinan yang bisa perusahaan gunakan. Jadi perusahaan itu sebenarnya bisa leasing gitu ya untuk menggunakan aset yang dia tidak miliki, atau beli dengan hutang. Jadi yang lebih baik yang mana gitu ya, kita bisa hitung. Jadi sini contohnya, misal PT Perkasa berencana membeli sebuah aktiva, harganya adalah 60 juta, kemudian umur ekonomisnya 5 tahun, dan tidak ada nilai residu. Kemudian pertimbangannya adalah pembeli dengan mengajukan hutang ke bank atau leasing. Jadi pilihannya yang pertama, dia mau pilih ngutang ke bank atau pilihannya sewa. Nah, kemudian perusahaan leasing itu menginginkan pendapatannya, jadi dia pengen keuntungannya itu adalah 10% dan membayarannya di muka. Sedangkan bank menawarkan tingkat bunganya itu 12%. Jadi bunga yang dibayarkan itu 12% per tahun. Dan angsuran sama besar tiap akhir tahun. Kemudian tentukan alternatif menggunakan hutang atau leasing jika tingkat pajaknya adalah 30%. Nah, di sini kita bisa hitung, tapi kita hitung satu persatu dulu ya. Jadi bagaimana keputusannya dengan hutang atau dengan leasing? Kita nanti tinggal membandingkan yang mana yang harus kita pilih untuk membeli sebuah aset ya yang seharga 60 juta ini. Nah, sekarang berarti intinya kita kerjain dulu yang pertama ya, yang hutang. Jadi jika menggunakan alternatif utang, biar lebih jelas. Nah, di sini kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Di sini harga jualnya harga belinya itu adalah 60 juta. Kemudian sigma N, kemudian T sama dengan 1, XT per PVIFA dengan suku bunganya I, dan tahunnya adalah T. Nah, di sini kita tinggal masukkan, berarti di sini 60 juta. Kemudian XT-nya sama dengan, di sini kita tinggal masukin ini ya, PVIFA-nya berarti adalah dengan tingkat bunganya 12% selama 5 tahun.
Nah, sekarang kita tinggal masukin ya. Karena di sini kita bisa lihat di tabel kan. Tabel DF ya, tabel PVIFA. Jangan kebalik sama PVIF, ini annuity ya. PVIFA. Kemudian di sini kita tinggal masukkan, kita temukan ternyata adalah 3,605. Nah, di sini kita tinggal cari XT-nya. Berarti 60 juta dibagi 3,605. Hasilnya adalah 16,643,550. Nah, ini adalah angsuran per tahunnya. Nah, sampai sini belum selesai ya. Jadi setelah kita tahu nih angsurannya, baru kita buat tabel. Karena di sini mau dicicil kan. Jadi jumlah untuk yang pertama, jadi tadi pembayaran angsuran utangnya ya per tahun. Angsuran beras. Nah, di sini kita tinggal buat, nah ada keterangan-keterangan ya. Di sini tahun, di sini 0, 1, 2, 3, 4, muatnya 5. Nah, di sini kita tinggal tulis nih. Misalkan di sini tadi kan yang pertama adalah jumlah angsuran. Nah, tadi kita tinggal masukkan di sini kan tadi untuk hari ke-0 strip ya. Nah, untuk hari yang pertama jumlah angsurannya adalah 16.643.550. Begitu juga seterusnya. 16.643.550, 16.643.350, dan seterusnya gitu ya sampai tahun kelima. Nah, selanjutnya di sini ada pembayaran bunga. Tadi kan karena ini ya beli dengan hutang gitu ya, ada bunga 12%. Nah, bunga 12% ini berarti bunga yang akan kita bayarkan per tahunnya gitu ya. Nah, di sini berarti 12% dikali sama tadi saldo pinjaman hutangnya, kan dia butuh dananya 60 juta kan. Berarti 12% dikali 60 juta. Di sini saya tulis aja. Kali 60 juta. Hasilnya adalah 7.200.000 gitu. Kemudian di sini yang ketiga ada angsuran pokok pinjaman. Ini hari yang ke-0 strip. Nah, di sini tinggal selisihnya. Selisih antara jumlah angsuran dikurang sama angsuran pokok. Di sini biar gampang nulis gini aja ya. Jadi 1 dikurang sama 2. Hasilnya adalah 9.443.550. Nah, sudah. Kemudian di sini yang keempat adalah saldo pinjaman utangnya. Nah, di sini kan kita tinggal masukkan yang dibutuhkan dananya kan tadi 60 juta ya untuk investasi. Berarti di sini 60 juta dikali
60 juta dikurang sama 9.443, maka hasilnya adalah 50, 556, 450. Dan seperti itu seterusnya. Ini saya biar gampang aja di garis. Nah, selanjutnya juga seperti itu ya. Jadi di sini 12% dari, nah kan berarti kalau saldo ini yang untuk yang tahun kedua, karena di sini saldonya otomatis berkurang ya, karena udah dikurang di hari pertama ini pembayarannya, otomatis di sini berubah jadi 50.556.450. Nah, sekarang ini biar gampang aja dikali sama 4. Kemudian berarti di sini ini potongan bunganya itu menggunakan saldo pada tahun pertama ya, sisa saldo pada tahun pertama. Jadi 50 juta dikali sama 12%. Hasilnya adalah di sini berarti ya setelah dipotong 12%, 6.6066.774. Nah, di sini berarti dikurang juga. Jadi 5.420.000. Iya, 5.420. Iya, 5.420.032 ini pengurangan ya dari yang satu dengan yang dua, ini sudah ada keterangannya. Nah, kemudian di sini berarti saldonya adalah sebesar 39.979.674. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi 39 dikali 12%, itu hasil berapa dimasukin ke dalam sini. Kemudian angsuran pokok pinjaman. Jadi di sini kita tinggal mengurangi selisih antara jumlah angsuran dengan pemotongan bunga ya, dengan banyaknya bunga dan seterusnya. Karena di sini jangka waktunya 5 tahun, jadi dibikinnya kita posnya itu 5 tahun ya, sampai jangka waktu jatuh tempo yaitu 5 tahun. Ini dan seterusnya sudah ya, berarti anggap saja sini sudah terisi. Kemudian sekarang adalah jadwal keluar. Di sini kita bikin tabel lagi. Jadi di sini ada tahun. Kemudian tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita buat nah, di sini kita langsung tulis lagi ya, seperti yang tadi di atas. Angsuran utang hari ke-1 ini karena harus kas keluar ya, 16.643 550 dan seterusnya sama. Sama ya, nama sama. Kemudian yang kedua itu adalah pembayaran bunganya. Tadi bayar bunga 12%. Nah, di sini ada depresiasi. Di sini kita ada depresiasi. Depresiasinya yaitu berarti 60 juta. Tadi yang ingin kita untuk membeli barangnya dibagi sama 5 tahun. Makanya di sini akhirnya hasilnya adalah
Oh sorry, saya belum masukin ini ya, bunganya seperti yang tadi ya. Ini sini kita tinggal tulis ulang aja seperti yang di atas ini, 7.200.000, kemudian ada 6066774 dan seterusnya gitu sampai tahun kelima gitu kan. Kemudian di sini ada depresiasi, yaitu 60 juta tadi dibagi sama 5 tahun, hasil 12 juta. Di sini 12 juta, 12 juta, sorry, ini biar nggak ngelihatnya nggak bingung. Kemudian setelah itu ada penghematan pajak. Tadi kan diketahui ada penghematan pajak sebesar 30%. Ini berarti pembayaran bunga ditambah sama depresiasi. Hasilnya adalah 30. Jadi setelah dikali 30%, kemudian ditambah 2-nya itu ditambah pembayaran bunga plus depresiasi. Jadi di sini hasilnya adalah 2 bayar bunga ini ditambah sama depresiasinya, jadi 7.200.000 ditambah 12 juta. Kemudian dikali sama 30% yaitu pajaknya. Jadi di sini 7.200.000 ditambah 12 juta dikali 30%. Maka hasilnya adalah 5.760.000. Di sini juga sama, 6 juta ditambah 12 juta dikali sama 30%. Berarti di sini 5.420.000 dan seterusnya ya. Kemudian saya garis dulu. Yang kelima itu ada arus kas setelah pajak. Jadi kas setelah pajak ini adalah 1 dikurang sama 4. Jadi angsuran utang dikurang sama penghematan pajaknya itu sebesar di sini 10.883.550. Kemudian 11 223 518 dan seterusnya gitu ya. Nah ini untuk yang arus kas setelah pajak kita sudah hitung. Nah sekarang ini ditambahin nih. Nah sekarang kita ada DF-nya ya, di sini DF-nya 10%. Jadi diskon faktor di sini pakai tabel PVIF. Jadi di sini kita tulis tahun pertama dia 0,9091, kemudian 0,8264, kemudian ada 0,7513, 0,6839, 0,6209. Nah ini untuk DF-nya ya. Nah di sini kita tinggal lihat terakhir jumlah angsurannya berapa. Jadi di sini jumlah angsurannya caranya adalah yang kolom 5 ini dikali sama DF 10%. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah di sini 9.894.235. Kemudian yang kedua itu 9.275.120.
115, kemudian ada 8, 7 ini setelah dihitung ya, 8.718.297 dan seterusnya. Nah, maka di sini akhirnya ketemulah setelah ini semua dapat jumlah aksurannya, kita total ya kelimanya ini hasilnya adalah 43.881.904. Ini untuk yang menggunakan angsuran bank. Sekarang kita masuk ke alternatif sewa. Alternatif sewa seperti yang kita kerjakan di tadi yang untuk sewa, penghitung angsuran sewa. Berarti di sini tinggal masukkan, di sini yang dibutuhkan adalah 60 juta harganya, harga beli mesinnya. Kemudian ada present value interest factor annuity, tadi DF-nya 10% dalam jangka waktu 5 tahun dikali X ditambah present value interest factor DF-nya 10%, dan di sini 5 tahun dikali sama nilai sisa. Jadi di sini 60 juta sama dengan, di sini sudah kita cari tabel ya, 3,7908 X ditambah 0,6209. Nah, ini sini nilai sisanya karena 0, jadi di sini kita tulis 0. Di sini langsung habis ya. Makanya di sini 60 juta sama dengan 3,7908 X. Maka X-nya sama dengan 15.827.793. Nah, ini adalah angsuran sewa. Nah, sekarang kita buat ada jadwal aliran kas sewa. Nah, di sini kita buat seperti tadi ya, tahun, ada tahun, terus dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita tulis angsurannya. Angsuran sewa tadi 15.827.793. 15.827.793. Nah, di sini kita sudah tulis ya angsuran sewanya. Kemudian ada pajak. Pajaknya 30%, berarti di sini dikali sama angsuran sewanya ya. Jadi pajak 30% dikali angsuran sewanya masing-masing tahun. Nah, di sini karena dimulai dari tahun pertama, jadi di sini yang berlaku adalah tahun pertamanya 4.748.338, kemudian 4.748, sama semua di sini. Nah, selanjutnya ada arus kas setelah pajak. Gak panjang ya.
Di sini ada arus kas setelah pajak. Berarti di sini 1 plus 2. Di sini tinggal dijumlahkan aja ya. Berarti di sini 15, 8, 27, 7, 9, 3. Nah, ini berarti 20. Ini 15 ya. 20, 5, 7, 6, 1, 3, 1. Kemudian penjumlahan ini ya. 20, 5, 7, 6, 1, 3, 1, dan sama. Kemudian di sini DF-nya ya. DF-nya 10%. DF 10%. Jadi di sini 1 karena 0 ya. Kemudian di tahun ke-1 0,9091, 0,8264, 0,7513, 0,6839, 0,6209. Nah, sekarang sudah kita hitung present value-nya. PV, present value dari bayar sewa. Berarti 3 dikali 4. Itu hasilnya adalah 15. Di sini karena dikali 1 ya, 827, 793. Kalau ini dikali tadi ya, ini dikali ini hasilnya adalah 18.705, 761. Ini juga dikali ini 17.004, 115. Ini juga dikali, ini dikali, ini dikali. Kemudian di sini 15, 458, 847, 14, 072, 016, 12, 775, 720. Nah, pada akhirnya jumlah PV, present value, kas keluar. Hasilnya di sini kita total ya. Ternyata 93, 844, 251. Nah, ini untuk yang leasing, dan yang ini untuk yang utang bank ya. Jadi kita bisa tentukan mana yang harus dipilih, yang pasti yang lebih murah gitu kan. Dan yang di sini yang dipilih adalah yang menggunakan hutang. Jadi dengan tadi 2 pilihan, mau membeli atau mengajukan hutang, dengan mengajukan hutang atau sewa, ternyata yang lebih rendah biayanya itu adalah yang menggunakan hutang untuk membeli harga mesin tersebut. Nah, sekarang silahkan kerjakan latihan. Di sini juga harus kita cari pertimbangannya menggunakan apa,
atau dengan minjam ke bank atau menggunakan leasing. Nah, di sini bunganya kalau pinjam ke bank 12% dan kalau leasing si lessor menginginkan pendapatannya itu sebesar 14%. Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Mana yang lebih dipilih dengan menggunakan pinjaman ke bank, ngajuin utang ke bank atau menggunakan leasing.